itu penuh cinta. So, nanti deh kita. Hai, assalamualaikum Elsa, warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita belajar lebih lanjut ya soal untuk apa dua suara gitu. Dua suara? Maksudnya gimana? Suara dua. Loh, kok dia bingung? Emang lo belum cerita, Ben? Cerita apa? Ada apa nih? Arohim katanya mau nambah vokalis lagi, jadinya dua. Katanya bisa lebih keren. Ah, jangan ngarang deh Bang Melki. Enggak dong. Ih, enggak ada, apa enggak. nah? Siapa yang mau nyari vokalis baru? Tuh mereka bilang ngarang, jangan jadi kompor meleduk dong. Mbak Melki ini manas-manasin nih. Kok manas? Panas. Panas gimana? Wah, apa sih bang yang meleduk? Iya, siapa yang beli kompor? Si Beben tuh bener Bunda. Kata si Damar kan si Beben itu suka nggak bisa dipegang omongannya. Gitu. Kemarin kan saya udah bilang, Arohim kalau vokalisnya dua bagus. Terus mereka bilang, oh iya bagus juga kalau vokalisnya dua. Ya saya udah latihan vokal, si Elsa belum tahu. Oh, Tapi jadi kan Bang Melki mau jadi baking soda. Bang. Baking soda. Tuh, tapi mereka nggak ada yang ngakuin Bunda. Berarti kan Bang Melki kompor meleduk ya Bunda, Tahu ngarang-ngarang. Bang Melki nih, jangan ada Bang. Cuma ngomong aja kali Bang. Si Elsa panas. Ya, panas tuh. Ya. Panas. Oh, berarti bener Bang Melki kompor meleduk dong, kayak Iya bener. Buktinya Elsa kepanasan Bang. Kok sih jadi kompor meleduk sih? Yang panas-panas itu jadi pada rame banget tadi tuh. Nah, ini kita bahas aja nih, ini permasalahan yang kerap terjadi di pergaulan kita nih, Bunda. iya, benar-benar. Sang kompor meleduk alias semua memanas karena si kompor meleduk ini. Ya kita bahas itu aja Elsa ya. Iya Bang. Lain kali nggak boleh gitu Elsa ya, manas-manasin orang. nih, jangan jadi kompor. Oh ya, saya maksudnya. Assalamualaikum Bunda. Wah, cantik-cantik banget nih, muka-muka lama ya sepertinya ya. Lama menunggu maksudnya ya. Aduh, Bunda yang ada studio ini dari mana? Majelis Taklim An-Nur Tebet. Nah, Bunda, kita akan membahas ya semua memanas karena kompor meleduk. Seperti biasa kita akan membahas bersama Bunda Nada dan Bunda Lisa. Dan ada juga teman-teman dari Arohim. Si kompor meleduk ini kita bahas langsung aja Bunda. Baik, izin Bunda Nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina Muhammadin. Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Bun! Bunda! Iya. Ada istilah kompor meleduk. Orang biasanya ada kompor gas, kompor minyak tanah, ini kompor meleduk. Kalau dalam Islam diistilahkan dengan namimah. Apa tuh? Ngadu domba. Ya. Namanya namimah atau adu domba, menukil perbuatan ucapan seseorang. Tujuannya apa? Untuk merusak hubungan baik seseorang. Tuh tadi ke Elsa, Bang Melki bilang mau menjadi baking soda. Backing vokal. Vokal. Tapi kayaknya nggak dikabarin. Akhirnya kayaknya jadi panas beneran. Ya. Bahkan Yahya bin Abi Katsir mengatakan annamamu yufsidu fis sa'ah ma la yufsidu sahir fis syahr. Orang yang melakukan adu domba, yang gunjing sana sini jadi kompor meleduk manas-manasin orang, itu sama bahayanya dengan sihir. Kalau namimah atau adu domba bisa merusak seseorang dengan waktu 1 jam. Kalau orang melakukan sihir bisa melakukan waktu dalam 1 bulan. Artinya apa? Kok disamain sama pelaku sihir? Dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Tujuannya untuk membuat hubungan baik seseorang menjadi rusak. Lalu gimana ciri-cirinya nih orang yang suka ngadu domba, orang yang jadi kompor meleduk? Kata Rasulullah SAW, dzul wajhain, orangnya punya 2 muka. Bukan yang atu alisnya bengkok, yang atu alisnya lempeng. Ternyata orang itu datang ke satu kaum dengan bahasan yang lain, juga ngomong ke satu kaum yang lain pun dengan bahasa yang lain. Dengan satu wajah tapi beda-beda ucapan. Itulah yang namanya orang yang mengadu domba. Apa konsekuensinya? Kelak di hari akhir, lidah orang yang suka jadi kompor meleduk, lidah orang yang suka mengadu domba terbuat daripada api neraka. Na'udzubillahimin. Hati-hati, jaga-jaga, Mak. Ya Allah, jangan jadi kompor
Meleduk. Jadi mengacaukan suasana itu. Jadi dia menyulut apa? Permusuhan Iya, ya. nyulut emosi gitu, Serem berantem. banget. Iya. Elsa maaf ya. Maaf ya semuanya ya. Bun. Iya. Bunda. Kita membahas tentang adu domba. Memanas karena si kompor meleduk. Kalau ada yang baper, banyak pertanyaan, silakan. Siapa? Siapa yang mau tanya? Siapa? Boleh. Bunda ya, yang pertama boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baper dong Bun. Iya. Tuh Bunda. Saya Ibu Juju dari Majelis Taklim An-Nur Tebet. Ya. Mohon izin bertanya. Boleh saya izinin? Bun, gimana sih cara mensikapi kalau ada menantu Iya. suka ngadu-ngadu nih Bun? Nah, maksudnya? Kalau ada permasalahan sedikit sama mertuanya ngadu sama suaminya. Oh, oke. Nggak cocok sama masakan, Ngadu ngadu sama sama suami. orang Mertuanya? tuanya. Orang tuanya oke. Iya. Gimana nih Bun cara mensikapinya Bun? Jadi kan hubungan besan sama besan nih jadi kurang enak nih Bun. Iya. Kompor. Kompor meleduk. Iya, mantunya jadi kompor meleduk. Iya Bun. Boleh. Kita bahas ini Bunda ya. Iya oke. Baik, oke? Oke deh. Oke deh kakak. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Bunda Nada nih? Ya. Nih, di lain pihak ngadu dikit-dikit sama suaminya Iya. tentang si mertuanya. Dikit-dikit ngadu sama orang tuanya tentang suaminya. Semuanya dihaduin nih. Iya. Sekarang Bang. Sekarang dong. Baik deh, izin ya Bunda Liza. Ya. Masya Allah Bun. Ya. Bunda. Iya. Yang hadir di sini sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Bun. Iya. Ada seorang anak lapor kepada suaminya, kepada orang tuanya yang menceritakan tentang pasangannya, antara cerita tentang mertuanya. Itulah udah jadi out-outan kayak begitu. Makanya pantas banget deh. Kata baginda Rasulullah SAW, man asbaha wa huwa yashku diqal ma'ashi faka'annama yashku rabbah. Kata Nabi, siapa orang kalau yang pagi-pagi dia sudah mengeluh kepada manusia, seolah-olah dia mengeluhkan tentang Robnya, tentang Tuhannya. Artinya apa? Orang kalau yang pagi-pagi sudah ngeluh cari teman, ngeluh sana, ngeluh sini, ngeluh situ, ngeluh sini. Ini seolah-olah dia nggak ridho dengan semua ketentuan-ketentuan Allah. Banyak sekali kejadian. Ada anak yang terpisah dari orang tuanya, asbab pasangannya. Seorang anak laki-laki akhirnya jauh dari orang tuanya, dari ibunya. Kenapa? Karena asbab nih si wanita, si istrinya tidak bisa menjaga lisannya karena apa-apa ngadu yang terkait dengan mertuanya. Hati-hati. Pun juga bukan hanya membicarakan mertua, kadang-kadang kita membicarakan tentang suami kita kepada orang tua kita. Atau membicarakan mertua kepada orang tua kita. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai menjadi kompor meleduk. Kenapa? Karena yang namanya meleduk udah pasti membahayakan. Bukan hanya membahayakan diri, tapi membahayakan lingkungan sekitar. Boleh kok kita bercerita tujuannya untuk mencari solusi. Kalau memang ada masalah, coba selesaikan dulu. Ditahan dulu lisannya, kan sudah dewasa. Ketika seorang sudah menikah, masuk dalam bahtera rumah tangga, di antara kedewasaan harus dimiliki untuk bisa menyelesaikan masalah terlebih dahulu sendiri. Jangan apa-apa curhat, apa-apa cerita, apalagi di media sosial. Naudzubillah min dzalik. Ada masalah dengan mertua, coba kita baik sangka, ada waktunya yang tepat, waktunya yang pas, ngomong sama suami boleh. Ya. Pah, nih ibu kayaknya lagi nggak enak badan deh. Kenapa? Iya, hawanya mau marah-marah aja. Waduh. Tadi padahal saya niati begini. Boleh nggak? Boleh. Tapi tidak tujuan untuk ghibah, tidak untuk tujuannya juga menjelekkan mertua, tapi untuk mencari solusi. Menarik banget nih tema kita pada pagi hari ini nih. Dekat banget sama kehidupan kita ya Bunda. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Bunda, Bun. Bunda. Permasalahan kita
kita adalah tentang adu domba, tentang si kompor meleduk. Nah, ada yang banyak pertanyaan, yang baper silakan. Siapa yang mau bertanya? Nah, yang mana nih? Yang belakangnya Yang Bunda. belakang. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede dari Majelis Taklim An-Nur Tebet. Iya, Bunda. Baper dong, Bun. Iya. Begini, Bun. Saya punya teman. Teman yang misalnya gini, teman A itu akrab dengan teman B. Iya. Teman B tapi di depan saya menjelekan si A terus. Terus saya menyarankan gini, coba kalau punya masalah diselesaikan dengan baik dengan si A. Betul. Tapi si B ini merasa udah sakit hati, dia tetap nggak mau, dia kekeh menjelekan si A terus. Jadi malah saya yang jadi baper gitu, Bun. Takutnya di belakang saya dia yang menjelekan saya. Iya. Kalau ngadepin orang seperti itu, bagaimana ya, Bun? Kita mesti menyikapinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gak apa-apa Mi, deg-degan Mi, takut apa kompor Mi ya? Iya. Iya, ini seperti bermuka dua berarti nih Iya. Bunda ya. Langsung Ya Allah. dibahas saja gimana nih? Sepertinya Baik. Bunda ini butuh banget masukan ya Bunda ya. Silakan. Baik, Bun. Ya. Bunda. Iya. Emang sering kali nih modusnya bilang begini, maaf ya bukan ngomongin dia nih. Nah, itu udah mulai tuh ya. Apa yang perlu kita lakukan sebagai teman? Pertama, Al-Quran menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Allah. Apabila ada orang yang fasik, kata Allah kepada hai orang yang beriman, apabila ada orang yang fasik datang kepadamu memberikan kabar yang belum tentu kebenarannya, maka apa? Fatabayyanu, cross check terlebih dahulu. Tabayun nih bener nggak nih dia ngomong kayak begini ya? Kita sebagai teman pakai cara diplomasi, jangan malah jadi kompor. Meleduk, no dia ngomongin kamu no dia juga ngomongin kamu, akhirnya pada ribut mak itu ke Makin kantor panas. RT, pada bawa panci sama pentungan masing-masing. Iya. Ya hindarin, kalau perlu kita cari pertemanan baru. Sebab apa? Yang begitu kita ada masalah sama dia, diomongin lagi. Berarti lebih bagus dijauhin aja. Dijauhin aja. Karena kita udah tahu tuh sifatnya Bunda ya. Daripada semakin keruh keadaannya gitu. Baik Bunda Lisa, terima kasih. Bun. Bunda. Satu penanya lagi, siapa yang baper? Silakan. Iya. Ini Bunda boleh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati dari Majelis Taklim An-Nur Tebet. Ya. Saya lagi baper nih, Bun. Ya, boleh banget, kelihatan banget dia lagi Saya baper. lagi bingung nih, Bun, saya posisinya harus bagaimana. Saya punya temen, dia tuh kayaknya sakit hati gitu sama temen yang lain. Jadi ceritanya gini, si A cerita sama saya, dia sakit hati banget sama apa yang udah dilakukan sama temen si B contohnya. Pokoknya udah kecewa banget gitu. Terus dia pengen balas dendam gitu, Bun. Terus saya juga bingung, saya harus bagaimana gitu. Saya takut nanti saya dibilang cepu atau kompor meleduk. Padahal gitu. Bunda tahu nih. Iya, jadi saya bingung nih, Bun. Saya harus bagaimana menyikapinya. Itu aja, Bun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ati tenang, jangan emosi Bunda Ati ya. Serba salah nih langkahnya nih. Bunda takut salah langkah ya Bunda ya. Maksudnya orang mau balas dendam, Bang. Bener, balas dendam. Gak pengen jadi kompor meleduk juga jadi bingung, gak pengen jadi kompor meleduk. Bener, dia bingung juga kalau umpamanya dia ngomong takutnya jadi kompor beleduk. Iya, betul. Langsung aja Bunda Nada Dijawab. kita bahas. Ya deh Bang, Masya Allah Bun. Bunda. Ini pertanyaannya bagus karena mewakili mungkin beberapa ibu-ibu atau bunda-bunda di luar sana. Tapi sebelum saya mau jawab, saya mau pantun dulu. Itu dia yang ditunggu. Tahu keriput garing dan asin. Tahu bulat juga ngangenin. Temen ribut kok dipanas-panasin sih. Kualat nanti nggak ada yang nemenin. Gak ada temen. Gak ada temennya berarti.
Tapi ini bagus loh, jadi justru nggak pengen panas-panasin satu dengan yang lain, justru pengen mengislahkan, pengen didamaikan. Kalau ngomong ini lain, ngomong itu lain, takut nanti jadi masalah gitu ya. Betul. Bun, Ya. Bunda, memang kalau kita jadi ketiga, kita punya teman tiga, biasanya ada aja gitu ya, katanya seperti itu. Dalam kitab Taisirul Khalaq, dikatakan di situ ada adab-adab dalam bergaul. Di antaranya adalah memberikan nasihat, menjaga kemudorotan, memberikan kemaslahatan bagi orang lain meskipun tidak diinginkan. Ini subhanallah nih, kalau kita pengen dapat pahala yang besar, di antaranya ada teman kita yang bermasalah, yuk kita jadi orang yang ketiganya, tapi bukan menjadi kompor meleduk, bukan manas-manasin, tapi kita mendamaikan, insya Allah kita akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya Bun ya. Jadi Bunda boleh nih ngajak ngobrol ke temennya juga, tapi dengan cara niatnya mendamaikan. Memang gak gampang sih Bang, begitu Bener. gak gampang. Bener, gak Meskipun tidak gampang. diinginkan, tapi kita ikhtiar, insya Allah kalau mereka damai, pasti hati kita adem. Nah, Bun, Bunda, Iya. jangan kemana-mana. Habis ini kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun, Ya. Bunda. Nah, kita ada di penghujung episode nih. Sekarang pertanyaannya dari saya ya. Saya tuh apa ya? Udah nyimpen dari tadi nih. Jadi gimana nih sebagai seorang manusia yang agar tidak terpancing gitu loh sama yang namanya hasut-menghasut si kompor menduk nih. Oh iya. Gimana nih biar kita tidak terpancing tuh gimana? Iya, maka fatabayyanu, maka tabayunlah. Ini kan yang Allah perintahkan. Ajak bicara, konfirmasi. Kalau memang tidak benar, maka insya Allah akan selesai. Ya. Kalaupun memang benar, selesaikan secara bijak. Iya, betul. Iya, telinga kanan mendengar, telinga kiri jangan langsung kita mengiyakan. Artinya jangan langsung kita makan omongan itu, kabar berita itu. Kita saling terlebih dahulu. Dan ingat, orang yang bersaksi, orang yang mengadu domba, orang yang demen bikin masalah, tidak diterima kesaksiannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Semoga tontonan hari ini bisa memberikan tuntunan ya Bunda buat kita semua. Nah, sebelum kita akhiri acara kita pada pagi hari ini, Bunda Nada boleh pimpin doa ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahirabbil alamin, hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami pada pagi hari ini, bimbinglah kami senantiasa agar selalu menjalankan apa yang senantiasa Kau perintahkan kepada kami. Jagalah hati kami, jagalah lisan kami, jagalah diri kami dari berbagai kemaksiatan, dan jagalah diri kami dari hawa nafsu yang senantiasa bisa membahayakan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bunda Nada, terima kasih Bunda Lisa, terima kasih teman-teman Arohin. Terima kasih ya Bunda udah hadir studio pada pagi hari ini. Terima kasih juga buat Bunda yang ada di rumah. Kalau mau nonton langsung ke studio kami, jangan lupa DM di Instagram atau email ke sini ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi setiap hari Senin sampai Jumat. Jangan galau, jangan baper karena Islam itu Penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.